Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, sumber hikmat dan pertolongan kami, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, sudah Tuhan menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup ini seluruh dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan puji-pujian kita kepada Allah dengan litani demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan dari Tuhan demikian. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang percaya yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita nyatakan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber hikmat dan pertolongan kami, saat ini kami datang kepadamu memohon hikmat, supaya kami, Tuhan, mampukan untuk dapat mengerti dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasailah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menerima, menghayati dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian firman-Nya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?
Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Khotbah pada saat ini diberi judul Hidup dalam Hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di masa pandemi seperti sekarang ini menimbulkan semakin banyak pergumulan berat yang harus kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik. Mulai dari permasalahan yang timbul di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, dan juga dalam kehidupan bersama di masyarakat. Anak-anak yang sudah mulai bosan dengan PJJ, orang tua yang pusing untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi bagi mereka yang harus berjuang melawan sakit penyakitnya maupun yang terpapar virus corona. Pemerintah, para tenaga medis, para relawan, dan semua yang terlibat dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini pun mengalami permasalahan dan pergumulan yang begitu berat. Semua akhirnya mengalami pergumulan yang berat di masa pandemi ini. Dan peristiwa ini menyadarkan kita bahwa kita ini juga memiliki sisi lemah sebagai manusia. Sehebat-hebatnya manusia, ternyata ada sisi lemahnya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menghadapi dan menyelesaikan pergumulan yang berat ini? Kita membutuhkan hikmat dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata hikmat berarti kebijaksanaan atau kearifan, sebagaimana yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata kebijaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai kepandaian menggunakan akal budinya dengan pengalaman dan pengetahuannya, atau juga berarti kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Sedangkan dalam ensiklopedia Alkitab masa kini disebutkan bahwa hikmat, yang dalam bahasa Ibraninya itu hokmah dan bahasa Yunaninya sophia, adalah hal praktis, bukan teoritis. Pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukannya ialah di hati,
pusat keputusan moral dan intelektual. Tetapi hikmat yang utuh dan mutlak itu hanyalah milik Allah saja. Hal itulah yang disadari oleh Raja Salomo ketika ia harus memimpin suatu bangsa yang besar. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Maka Raja Salomo meminta supaya diberi hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan pun mengabulkan permintaan Raja Salomo, yaitu memberikan hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Dan setelah itu pun kita mengetahui bagaimana Raja Salomo memimpin bangsa Israel dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah apa yang difirmankan Tuhan di ayat yang ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian pula yang difirmankan Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 yang demikian. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita dapat memahami bahwa Raja Salomo walaupun sudah diberi hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tetap harus setia dan taat kepada perintah dan ketetapan dari Tuhan. Tetapi jika melanggar perintah Tuhan dan berbalik meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah lain, maka hidup dan kerajaannya akan dihancurkan. Itulah yang akhirnya dialami oleh Raja Salomo ketika ia mempunyai istri-istri dari bangsa asing dan kemudian mengikuti mereka untuk menyembah kepada berhala-berhala. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan sabda Tuhan yang telah kita terima saat ini, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, setia kepada Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Yang kedua, senantiasa meminta hikmat dari Tuhan supaya mempunyai hati yang paham menimbang perkara untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, takut akan Tuhan
dengan berakal budi yang baik. Dan yang keempat, senantiasa memperhatikan dengan seksama bagaimana kita menjalani hidup ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada dengan berbuat baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga dengan 4 hal tadi dapat menolong dan mendorong kita untuk menjadi orang percaya yang dapat memahami bahwa manfaat hidup dengan hikmat dari Tuhan adalah menjadi bekal perjalanan hidup kita agar tidak jatuh dalam dosa, karena kita dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang jahat. Hikmat itu juga menjadi bekal dalam menggunakan sarana hidup berupa harta benda untuk melakukan kebaikan. Hikmat itu pula untuk bekal kita memelihara hidup dan anggota tubuh untuk kemuliaan Tuhan dan tidak untuk menuruti hawa nafsu manusiawi kita. Hikmat itu juga yang akan menjadikan kita dapat bersikap rendah hati terhadap sesama, sehingga kita merasakan kesejahteraan hidup bersama. Hikmat dari Tuhan itu juga yang akan menolong kita supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini. Dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih ya Allah, Engkaulah yang menjadi sumber hikmat dan pertolongan kami. Dan biarlah ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan hidup, kami tetap terus mengandalkan hikmat dan pertolongan dari Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan kami dapat lepas dari segala pergumulan hidup kami ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya senantiasa menolong kami untuk dapat hidup dengan hikmat dari Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kuasailah kami dan tolonglah kami untuk senantiasa hidup dalam hikmat-Mu. Karena semua permintaan, doa, dan hidup kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kami persilakan untuk berdiri. Sama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur ketika kami boleh menjalani hidup pemberian Tuhan ini, bahkan ketika harus mengalami berbagai macam pergumulan hidup, kami boleh diingatkan untuk senantiasa memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Dan itulah yang menolong kami dapat menghadapi dan bahkan mengatasi setiap pergumulan hidup dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa menaikkan syukur atas pertolongan, hikmat dan berkat yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini, tidak mengendorkan iman kami, tetapi justru kami semakin setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa membangun dan menjalin hubungan relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Kami pun bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, setiap hikmat, pengetahuan yang Kau berikan kepada kami dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami pun juga tetap setia menjalankan hikmat dari Tuhan ini, tetap terus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan, dan juga untuk boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lainnya, untuk dapat meningkatkan imun kami di dalam kami menjaga kesehatan diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan daripada-Mu, kiranya hikmat-Mu dan apa yang baik ini boleh senantiasa kami lakukan untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Kami menyerahkan pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah, para tenaga medis, para relawan, dan semua yang terlibat dalam penanganan pencegahan penularan virus corona ini. Kiranya Allah memberkati mereka dan terus memberikan hikmat dan pertolongan sehingga mengetahui apa yang baik yang harus dikerjakan dan yang berguna, bermanfaat untuk kehidupan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan Allah yang menuntun dan menyertai kami dalam kami membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Untuk segala permasalahan dan pergumulan dalam keluarga kami, kiranya hikmat Tuhan juga Tuhan curahkan sehingga kami boleh menyelesaikan dan mengatasi pergumulan dalam keluarga dengan damai sejahtera. Berkati anak-anak-Mu dalam studi mereka, terlebih ketika harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan tetap terus memberikan semangat, rasa jenuh, rasa bosan yang dialami, kiranya boleh Tuhan hilangkan supaya mereka tetap terus bersemangat di dalam belajar. Demikian pula untuk orang tua yang mendampingi, Tuhan juga terus berikan
kesabaran dalam mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh ini. Demikian pula Engkau yang berkati setiap orang tua dalam menjalankan, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya melalui pekerjaan baik ini pun boleh mencukupi segala kebutuhan hidup keluarganya. Demikian pula Engkau berkati para orang tua kami, para adiuswo yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati kehidupan mereka supaya di masa-masa tuanya boleh dinikmati dengan penuh sukacita. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian pula jika ada saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan kesehatan, sungguh Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi saudara kami yang saat ini masih berjuang melawan sakit penyakitnya. Demikian pula bagi mereka yang saat ini sedang terpapar virus corona, Tuhan kiranya juga terus menghibur, menguatkan, dan bahkan Tuhan berkenan untuk memulihkan kondisi mereka, supaya mereka boleh sehat kembali dan melakukan aktivitasnya dengan tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya juga untuk kehidupan kami bersama di gereja-Mu, khususnya di GKJ Kebumen ini, maupun juga untuk seluruh gereja-gereja-Mu yang Tuhan tempatkan di berbagai macam tempat. Kiranya keberadaan kami, dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan dimanapun keberadaan kami boleh memberikan dampak yang positif dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah melalui setiap pelayanan, diakonia, gereja-Mu boleh berdampak positif untuk kehidupan di tengah-tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Allah berkenan untuk memberkati dan mengabulkan apa yang seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah nama Tuhan sajalah yang semakin dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayat 35 yang demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya hingga ia harus menggantikannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi Kidung Jemaat 441 bait 1 dan bait yang ketiga, ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh kepinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidup.
Saudaraku yang dikasih, serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu atas setiap berkat, hikmat dan pertolongan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami, bahkan ketika kami harus mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup ini, yang merasakan akan karya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini. Tuhan berkenan untuk menyucikannya, supaya persembahan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam melalui persembahan ini pun boleh menjadi berkat bagi kehidupan bersama, bagi sesama kami yang membutuhkan. Terimalah juga Tuhan, hidup dan kehidupan kami seutuhnya yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat-alat-Mu untuk menyatakan cinta kasih, kebenaran, dan keadilan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 416, bait 1 dan bait yang ketiga, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing dengan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibmu. Bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu, aku ini pun selalu kena yang benar. Apa juga bimbing aku ke kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.